Selamat datang kembali di channel Ngaos Jawa, yang penuh misteri, spiritualitas, dan kearifan tak lekang oleh zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk kita semua para pecinta kearifan lokal Nusantara. Semoga panjenengan semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rizki, amin ya rabbal alamin. Jika hidupmu terasa berat akhir-akhir ini, jangan buru-buru menyalahkan diri sendiri. Bisa jadi, ini bukan hukuman, melainkan tanda Allah sedang sangat mencintaimu. Sedulur weton pon, jika panjenengan merasa hidup seolah terus menguji tanpa jeda, tubuh diuji dengan rasa sakit, hati diuji dengan kehilangan, dan hidup diuji dengan kesulitan yang datang bertubi-tubi. Jika hari ini kamu sedang berada di titik itu, jangan menutup video ini. Karena bisa jadi, ujian yang sedang kamu jalani bukan tanda Allah menjauh, melainkan tanda Allah sedang sangat dekat denganmu. Dalam perjalanan hidup ini, tidak ada satupun manusia yang benar-benar terbebas dari ujian. Setiap jiwa, tanpa terkecuali, akan diuji sesuai dengan takaran dan kesiapan hatinya. Ujian bisa datang dalam bentuk yang berbeda-beda, pada waktu yang tidak selalu kita pahami, dan dengan cara yang kadang terasa begitu berat untuk diterima. Namun bagi sebagian orang, terutama sedulur weton pon, ujian hidup sering terasa lebih dalam, lebih sunyi, dan lebih lama menetap. Ada masa ketika tubuh diuji dengan sakit yang tak kunjung reda. Ada waktu ketika hati diuji dengan kehilangan orang tercinta, pengkhianatan, atau rasa sepi yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dan ada pula fase ketika rezeki terasa sempit, usaha seperti jalan di tempat, dan masa depan tampak samar tanpa kepastian. Pada titik itu, tidak sedikit yang mulai bertanya dalam diam, apakah Allah sedang murka kepadaku? Apakah aku sedang dihukum atas kesalahan masa lalu? Mengapa hidupku terasa lebih berat dibanding yang lain? Namun, Islam mengajarkan satu kebenaran besar yang sering kita lupakan saat hati sedang lelah. Ujian bukanlah hukuman, melainkan bentuk cinta dan perhatian Allah kepada hambanya. Allah tidak pernah berniat menyakiti. Allah tidak sedang menzalimi. Allah justru sedang membentuk jiwa, membersihkan hati, dan mengangkat derajat hambanya melalui proses yang tidak instan. Sebagaimana seorang pandai besi yang menempa besi dengan api dan pukulan keras, bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menjadikannya kuat dan bernilai, begitu pula cara Allah membentuk manusia pilihannya. Sedulur weton pon, bisa jadi Allah melihat sesuatu yang besar dalam dirimu, kekuatan yang belum muncul, kedewasaan yang belum matang, dan keimanan yang masih perlu diteguhkan. Maka ujian datang bukan sebagai tanda kebencian, melainkan sebagai jalan menuju versi dirimu yang lebih kuat dan lebih dekat kepadanya. Dalam video ini, kita akan merenungkan bersama dengan hati yang tenang dan pikiran yang jernih, bagaimana menghadapi ujian hidup dengan kesabaran yang tidak mengeluh, dengan doa yang tidak putus meski air mata jatuh, dan dengan tawakal yang menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah. Kita juga akan memahami bagaimana janji Allah tentang sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, bukan sekedar ayat untuk dihafal, tetapi janji nyata yang bekerja perlahan dalam kehidupan sehari-hari, bagi siapapun yang mau bertahan dan percaya. Jika saat ini hatimu sedang letih, jika langkahmu terasa berat, dan jika hidupmu seakan dipenuhi tanda tanya, maka semoga renungan ini menjadi tempat bersandar sejenak, agar kamu kembali yakin Allah tidak pernah salah memilih hamba untuk diuji. Sebelum kita lanjut lebih dalam, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk klik tombol subscribe agar kita selalu terhubung dalam perjalanan spiritual ini. Semoga sedulur semua yang menonton hari ini senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dijauhkan dari segala bala dan mara bahaya, serta dilimpahkan rezeki yang barokah tanpa putus. Amin ya Rabbal Alamin.
Tulis di kolom komentar dari kota mana panjenengan berasal, biar saya bisa kirimkan doa khusus dari sini untuk sedulur semua. Dan sekarang mari bahas, mengapa weton pon selalu diuji? Siap, mari lanjut. Sedulur weton pon, pernahkah terlintas di hatimu sebuah pertanyaan yang sangat manusiawi? Mengapa hidupku terasa lebih berat dibanding yang lain? Mengapa ujian datang silih berganti, seolah tanpa jeda? Pertanyaan-pertanyaan itu bukan tanda lemahnya iman, melainkan tanda bahwa hatimu masih hidup, masih peka, dan masih mencari makna di balik setiap kejadian. Dalam pandangan spiritual dan keimanan Islam, ujian tidak diberikan secara acak. Allah tidak menimpakan cobaan kepada sembarang jiwa. Ujian justru sering diberikan kepada jiwa-jiwa yang kuat, sensitif, dan memiliki potensi kedewasaan batin yang tinggi. Jiwa-jiwa yang kelak mampu menjadi lebih sabar, lebih bijak, dan lebih dekat kepadanya. Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surah Al-Baqarah 286. Ayat ini bukan sekedar penghibur, melainkan penegasan langsung dari Allah bahwa setiap ujian telah diukur dengan sangat teliti. Tidak ada satupun beban yang melebihi kemampuan hambanya. Artinya apa, sedulur pon? Jika ujianmu terasa berat, jika hidupmu penuh tekanan batin, jika langkahmu sering diuji dengan rasa sakit dan kehilangan, itu bukan karena Allah ingin menjatuhkanmu. Bukan karena Allah menganggapmu lemah, justru sebaliknya, Allah tahu kamu mampu bertahan dan bertumbuh. Weton pon dikenal memiliki hati yang lembut dan perasaan yang dalam. Kamu bukan tipe yang mudah melupakan. Setiap peristiwa sering kamu simpan dalam hati. Setiap luka sering kamu pendam tanpa banyak bicara. Di luar kamu tampak kuat, namun di dalam ada perasaan yang bekerja tanpa henti. Karena kepekaan inilah, ujian pada weton pon sering tidak datang dalam bentuk keributan besar, melainkan dalam bentuk rasa sepi, kelelahan batin, dan pertarungan dengan diri sendiri. Ujian yang tidak selalu terlihat oleh orang lain, tetapi sangat terasa di dalam hati. Namun justru dari sinilah Allah bekerja. Allah tidak ingin hatimu mengeras oleh dunia. Allah tidak ingin jiwamu larut dalam keputusasaan. Maka ujian datang bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk membersihkan hati dari ketergantungan selain kepadanya, dan menguatkan iman agar tidak mudah goyah oleh keadaan. Setiap air mata yang jatuh diam-diam, setiap doa yang terucap lirih di malam hari, setiap sabar yang kamu tahan tanpa keluhan, semuanya sedang membentuk dirimu menjadi pribadi yang lebih utuh. Sedulur pon, bila hari ini kamu masih berdiri meski tertatih, itu sudah menjadi bukti bahwa Allah benar. Kamu memang mampu. Ujianmu bukan tanda kamu lemah, melainkan tanda bahwa Allah sedang mempersiapkanmu untuk sesuatu yang lebih besar dari yang kamu bayangkan. Sedulur weton pon, dalam pitutur Jawa ada sebuah wejangan lama yang berbunyi, sabar iku dudu kalah, nanging tanda wong wis nganti. Sabar bukan tanda menyerah, melainkan tanda seseorang telah sampai pada kedewasaan batin. Dalam Islam, kesabaran menempati kedudukan yang sangat tinggi. Bukan karena sabar itu mudah, tetapi justru karena sabar adalah laku paling berat bagi hati manusia. Menahan diri saat ingin mengeluh, tetap lurus saat ingin marah, dan tetap percaya saat keadaan terasa gelap. Allah berfirman, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Ayat ini menyimpan makna yang sangat dalam. Saat kamu bersabar, bukan hanya pahala yang Allah berikan, tetapi kehadirannya sendiri yang Allah dekatkan kepadamu. Sedulur pon, dikenal memiliki hati yang halus dan rasa yang tajam. Ketika diuji, kamu sering memilih diam. Bukan karena tidak sakit, melainkan karena tidak ingin menyakiti orang lain dengan keluhanmu. Inilah sabar yang sunyi, tidak terlihat, tidak terdengar, namun sangat berat di dalam. Dalam lagu Jawa,
kesabaran disebut sebagai topo batin. Tidak bersemedi di gunung, tidak bertapa di hutan, melainkan bertahan di tengah kehidupan, di tengah keluarga, pekerjaan, dan tekanan hidup sehari-hari. Kesabaran semacam inilah yang menjadi kunci hadiah Allah. Hadiah itu bisa berupa ketenangan yang tidak bisa dibeli, bisa berupa jalan keluar yang datang tiba-tiba, atau bisa juga berupa perubahan batin yang membuatmu lebih kuat menghadapi apapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh menakjubkan perkara orang beriman. Semua urusannya adalah kebaikan. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur. Jika ia ditimpa kesusahan, ia bersabar." Hadis riwayat Muslim. Sedulur Pon, mungkin hari ini kamu belum melihat hasil dari kesabaranmu. Namun dalam pitutur Jawa ada kalimat yang sangat halus. Sing alon-alon waton kelakon. Yang perlahan tapi konsisten, pada akhirnya akan sampai juga. Allah tidak pernah menyia-nyiakan sabar yang tulus. Setiap detik kamu menahan diri dari putus asa, setiap kali kamu memilih berdoa daripada mengeluh, semuanya sedang dikumpulkan sebagai bekal kebahagiaan di waktu yang tepat. Ingatlah satu hal ini, sedulur Pon. Kesabaranmu hari ini bisa menjadi pintu terbukanya rezeki, ketenangan, dan kemuliaan yang selama ini kamu tunggu. Dan saat hadiah itu datang, kamu akan sadar bahwa Allah tidak pernah terlambat. Dia hanya ingin kamu siap menerimanya. Sedulur Weton Pon, dalam laku hidup orang Jawa dikenal satu pitutur tua. Manungsa mung bisa ngupoyo, Gusti sing nemtokake. Manusia hanya bisa berusaha, namun Allah lah yang menentukan arah dan akhirnya. Ketika ujian hidup datang bertubi-tubi, saat jalan terasa buntu dan tenaga batin mulai menipis, disitulah doa dan tawakal menemukan maknanya yang sejati. Bukan sebagai pelarian, melainkan sebagai sandaran terakhir yang justru paling kuat. Dalam Islam, doa bukan sekedar rangkaian kata, tetapi pengakuan jujur bahwa kita lemah dan Allah Maha Kuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Doa adalah inti ibadah." HR Tirmidzi. Sedulur Pon, mungkin kamu pernah berdoa dengan suara yang hampir tak terdengar di tengah malam ketika semua orang terlelap, dengan hati yang remuk namun tetap berharap. Ketahuilah, doa seperti itu tidak pernah hilang di hadapan Allah. Ia bisa saja tidak langsung dikabulkan, namun selalu disimpan sebagai bagian dari rencana terbaiknya. Dalam pandangan kejawen, doa adalah pangruating batin, upaya membersihkan jiwa agar selaras kembali dengan kehendak Gusti. Bukan memaksa takdir berubah, melainkan menata hati agar siap menerima apapun keputusannya. Setelah doa, datanglah laku tawakal. Tawakal bukan berarti menyerah tanpa usaha, melainkan melepas kegelisahan setelah ikhtiar dilakukan sepenuh hati. Seperti pitutur Jawa, sakwise ikhtiar, pasrahkan ti legowo. Setelah berusaha, serahkan dengan lapang dada. Sedulur Pon, seringkali terjebak dalam kegelisahan batin. Terus memikirkan hasil, terus mengulang kemungkinan terburuk, hingga hati lelah sebelum takdir benar-benar datang. Disinilah tawakal menjadi penenang. Ia mengajarkan bahwa tidak semua hal harus kamu kendalikan. Allah berfirman, "Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya." Quran Surat At-Talaq ayat 3. Ayat ini adalah janji, bukan sekedar nasihat. Cukup bukan berarti selalu berlimpah secara materi, tetapi cukup dalam hati, tenang, mantap, dan tidak mudah goyah. Dalam simbol batin Jawa, orang yang bertawakal diibaratkan seperti daun yang mengalir di sungai. Ia tidak melawan arus, namun tetap bergerak menuju muara yang telah ditentukan. Tenang, ringan, dan tidak melawan kehendak alam. Sedulur Pon, saat kamu berdoa dan bertawakal, sebenarnya kamu sedang belajar percaya sepenuhnya kepada Allah. Percaya bahwa setiap jalan yang tertutup pasti diimbangi dengan pintu lain yang sedang disiapkan. Percaya bahwa setiap keterlambatan mengandung perlindungan yang belum kamu pahami. Jika hari ini kamu masih bertahan, itu sudah menjadi doa yang hidup. Jika kamu masih bersujud meski hati terluka, itu sudah menjadi bukti tawakal yang sejati. Dan percayalah, Allah tidak pernah menyia-nyiakan hati yang bersandar sepenuhnya kepadanya.
Sedulur wetonpon, dalam laku hidup orang Jawa ada pitutur halus yang sering dilupakan maknanya. Gusti ora sare, Tuhan tidak pernah tidur. Artinya, seberat apapun cobaan yang sedang kamu pikul, tidak ada satu detik pun hidupmu luput dari pengawasan dan kasih sayang Allah. Saat ujian datang bertubi-tubi, akal sering lelah lebih dulu sebelum tubuh benar-benar runtuh. Pikiran berputar tanpa arah, hati dipenuhi tanya yang tak segera menemukan jawaban. Pada titik inilah, doa bukan lagi sekadar permohonan, melainkan nafas batin agar jiwa tetap hidup. Dalam Islam, doa adalah pengakuan paling jujur tentang keterbatasan manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa adalah inti dari seluruh ibadah. Doa bukan soal indahnya kata, melainkan luruhnya hati. Bisa jadi, doa terbaikmu bukan yang terucap lantang, melainkan yang keluar bersama air mata saat kamu sudah tidak tahu harus mengadu kepada siapa selain Allah. Dalam kejawen, doa dikenal sebagai nyuwun marang sing moho kuwasa kanthi rasa. Bukan menuntut, bukan memaksa, melainkan menyelaraskan kehendak diri dengan kehendak Gusti. Sedulur pon, kamu mungkin pernah merasa sudah berdoa, tapi keadaan belum juga berubah. Namun pitutur Jawa mengingatkan, dongo iku dudu pesanan cepet, nanging titipan nasib. Doa bukan pesanan instan, melainkan titipan hidup yang akan kembali pada waktu yang paling tepat. Setelah doa, datanglah tawakal, laku batin yang paling sulit, karena ia menuntut keikhlasan penuh. Tawakal bukan berarti berhenti berusaha, melainkan melepaskan kecemasan setelah ikhtiar dilakukan sepenuh daya. Allah berfirman, barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Quran Surat At-Talaq ayat 3. Dalam simbol batin Jawa, orang yang bertawakal diibaratkan seperti petani yang menanam padi. Ia mengolah tanah, menanam benih, dan merawatnya dengan sabar. Namun soal hujan dan panen, ia serahkan sepenuhnya kepada Gusti. Sedulur pon, seringkali diuji justru karena hatimu terlalu ingin memastikan segalanya. Takut gagal, takut kehilangan, takut harapan runtuh sebelum sempat terwujud. Maka tawakal hadir untuk mengajarkan satu laku penting. Legowo nompo, mantap ngelakoni. Lapang menerima, mantap menjalani. Saat kamu mampu bertawakal, hati menjadi lebih ringan, bukan karena masalah hilang, tetapi karena kamu tidak lagi memanggulnya sendirian. Allah ikut memikul bebanmu. Sedulur pon, doa adalah bicara dengan Allah, tawakal adalah percaya sepenuhnya kepada jawabannya. Dan ketika keduanya menyatu, jiwamu akan menemukan ketenangan, bahkan sebelum keadaan benar-benar berubah. Karena sejatinya, ketenangan batin adalah pertanda bahwa Allah sedang bekerja dengan caranya sendiri. Sedulur weton pon, dalam keheningan malam, saat suara dunia mulai mereda dan hanya detak hati yang terdengar, seringkali rahmat Allah justru paling dekat dengan manusia. Dalam pitutur Jawa, ada ungkapan halus, wengi iku waktu rasa mbukak moto. Malam adalah waktu ketika rasa membuka mata, ketika manusia mulai jujur pada dirinya sendiri, tanpa topeng dan tanpa sandiwara. Kesulitan hidup bagi banyak orang terlihat seperti hukuman. Namun bagi jiwa yang mau menepi dan merenung, kesulitan seringkali adalah selimut tipis yang menutupi rahmat Allah. Ia tidak tampak indah dari luar, namun menghangatkan dari dalam. Allah berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Quran Surat Al-Baqarah 216. Ayat ini bukan sekadar penghibur, melainkan undangan untuk melihat hidup dari sudut pandang yang lebih dalam. Sedulur pon, pernahkah kamu menyadari bahwa banyak perubahan besar dalam hidup justru lahir dari masa paling gelap? Saat rencana runtuh, saat kepercayaan diri hancur, dan saat kamu tidak lagi punya sandaran selain Allah semata. Dalam simbol alam Jawa, biji harus dikubur dalam tanah gelap sebelum ia bisa tumbuh menjadi tanaman. Ia harus hilang terlebih dahulu, tertekan oleh tanah, dan basah oleh hujan, sebelum akhirnya menembus permukaan sebagai kehidupan baru. Begitulah rahmat Allah bekerja dalam kesulitan.
Ia tidak selalu hadir sebagai jalan pintas, melainkan sebagai proses pendewasaan batin. Kesulitan mengikis kesombongan, menundukkan ego, dan mengajari hati untuk lebih lembut. Sedulur weton pon, jiwamu yang peka seringkali diuji dengan rasa kehilangan. Namun dari kehilangan itulah, kamu belajar mana yang benar-benar penting dan mana yang selama ini hanya singgah sementara. Dalam laku batin Jawa, kesulitan disebut sebagai wewaler rosa, peringatan halus agar manusia kembali pada porosnya, bukan untuk menyakiti, melainkan untuk meluruskan arah hidup yang mulai menjauh dari ketenangan sejati. Kadang rahmat Allah hadir dalam bentuk orang-orang yang pergi, jalan yang tertutup, atau rencana yang gagal. Bukan karena Allah ingin mengecewakan, melainkan karena Allah ingin menyelamatkanmu dari jalan yang salah. Sedulur pon, jika hari ini hidupmu terasa sempit, cobalah berhenti sejenak. Tarik napas perlahan, dengarkan batinmu sendiri. Di sanalah rahmat Allah sedang bekerja, pelan tapi pasti. Karena rahmat yang paling dalam tidak selalu membuat hidup mudah, tetapi membuat hati menjadi lebih jernih, lebih ikhlas, dan lebih kuat. Dan saat waktunya tiba, kamu akan menoleh ke belakang dan menyadari satu hal penting. Kesulitan yang dulu kamu takuti ternyata adalah jalan yang mengantarkanmu pada kedewasaan dan kedekatan dengan Allah. Sedulur weton pon, jika sampai pada bagian ini kamu masih bertahan mendengarkan, itu berarti hatimu belum menyerah. Dan ketahuilah, Allah tidak pernah mengecewakan hati yang memilih bertahan dalam iman. Allah menurunkan satu janji yang diulang bukan sekali, melainkan 2 kali dalam satu surat, seakan ingin meneguhkan jiwa yang hampir lelah. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah 5:6. Dalam tafsir para ulama dijelaskan, satu kesulitan tidak akan mengalahkan 2 kemudahan. Artinya, kemudahan sudah disiapkan bahkan sebelum kesulitan itu datang. Namun seringkali hati manusia terlalu fokus pada gelapnya malam hingga lupa bahwa fajar selalu dijanjikan. Dalam pitutur Jawa ada ungkapan, sak jeroning peteng mesti ono padang. Di dalam gelap selalu ada terang. Bukan karena gelap menghilang seketika, melainkan karena mata batin mulai terbiasa melihat cahaya kecil yang sebelumnya terabaikan. Sedulur pon, kemudahan dari Allah tidak selalu hadir dalam bentuk hilangnya masalah secara instan. Kadang kemudahan itu berupa hati yang lebih kuat menghadapi keadaan, pikiran yang lebih jernih mengambil keputusan, atau jalan baru yang terbuka setelah pintu lama tertutup rapat. Allah Maha Halus dalam bekerja. Ia tidak mengubah segalanya sekaligus, tetapi menguatkanmu sedikit demi sedikit hingga kamu sanggup melangkah lebih jauh daripada sebelumnya. Dalam simbol alam Jawa, kemudahan itu seperti embun pagi. Ia tidak datang dengan suara, tidak mengguncang bumi, namun cukup untuk menyegarkan daun yang semalam kehausan. Begitulah pertolongan Allah, sunyi, halus, namun menghidupkan. Sedulur weton pon, jika hari ini kamu belum melihat kemudahan itu, bukan berarti janji Allah tertunda. Bisa jadi kemudahan sedang disiapkan dalam bentuk yang belum kamu bayangkan. Bisa jadi Allah sedang menunggu hingga hatimu benar-benar siap menerimanya tanpa kesombongan, tanpa lupa diri. Ingatlah satu hal penting. Allah tidak pernah menyegerakan sesuatu yang akan merusakmu dan tidak pernah menunda sesuatu yang akan memuliakanmu. Maka tetaplah berjalan meski perlahan. Tetaplah beriman meski keadaan belum berubah. Karena di balik setiap kesulitan yang kamu jalani dengan sabar, Allah sedang menyiapkan kemudahan yang akan membuatmu tersenyum dalam syukur. Penutup hening, doa muhasabah. Ya Allah, jika hati ini sedang lelah, tenangkanlah dengan iman. Jika langkah ini tertatih, kuatkanlah dengan sabar. Jangan biarkan kami menilai takdir-Mu hanya dari apa yang kami rasakan hari ini. Ajari kami percaya bahwa setiap ujian adalah jalan pulang menuju kedekatan denganmu. Jadikan kesulitan sebagai penghapus dosa, air mata sebagai doa,
dan kesabaran sebagai tangga menuju ridho dan surgamu. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.